Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Mikal Manga dari Universitas Borneo Tarakan. Kali ini saya akan membawakan materi tentang dampak perubahan sosial pada pendidikan. Kita langsung masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang makna perubahan sosial. Perubahan sosial itu sendiri adalah suatu proses berubahnya suatu tatanan atau struktur kehidupan masyarakat yang saling memengaruhi satu sama lainnya, yang mencakup nilai moral, sikap, tingkah laku, dan norma. Menurut para ahli, yang pertama ada William F. Osborne yang menyatakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan, baik secara material maupun imaterial, yang berfokus pada pengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Yang kedua, menurut Arsudi Suparlan, beliau menjelaskan tentang wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial, termasuk di dalamnya ada sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan kekeluargaan, dan kependudukan. Yang ketiga, menurut Sela Sumarjan, beliau menjelaskan tentang perubahan sosial yang merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya, yang mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Perubahan sosial itu sendiri memiliki 4 bagian utama, yaitu perubahan sosial berdasarkan waktu, perubahan sudut pandang berdasarkan sudut pandang masyarakat, perubahan sosial berdasarkan pengaruh, dan perubahan sosial berdasarkan arah berkembangnya. Yang pertama ada perubahan sosial berdasarkan waktunya dibagi menjadi 2, yaitu yang lambat atau evolusi, yang kedua ada cepat atau revolusi. Evolusi sendiri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terjadi, karena harus memiliki tahapan-tahapan dari yang sederhana menjadi lebih maju. Contohnya pada suku anak dalam atau suku Kubu yang ada di Jambi. Mereka dulunya sangat menolak berbagai perubahan sosial yang ada. Namun, lambat laun dan secara perlahan-lahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang membaca, menulis, bahkan berhitung, namun tetap mematuhi hukum adat di suku Kubu. Yang kedua ada perubahan sosial secara cepat atau revolusi, yang mengubah dasar kehidupan pokok masyarakat. Contohnya, ada revolusi industri di Eropa. Pada saat itu ada pabrik, kemudian para pekerja atau pekaryawannya menggunakan alat-alat yang masih tradisional. Kemudian mereka menggantinya dengan alat-alat atau mesin-mesin yang lebih canggih dan lebih modern, sehingga para pekerjanya lebih mudah untuk mengerjakan pekerjaannya. Namun tetap ada syarat evolusi, yaitu harus ada tujuan konkret yang ingin dicapai. Artinya tujuan tersebut dilihat oleh masyarakat dan dilengkapi oleh suatu ideologi yang tertentu. Kemudian ada perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat, dibagi menjadi 2, yaitu yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Jika yang dikehendaki itu perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan yang secara matang dari pihak yang menginginkan suatu perubahan. Contohnya ada keluarga berencana atau KB yang bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan masyarakat khususnya di Indonesia. Yang kedua ada perubahan yang tidak dikehendaki nih, yaitu perubahan yang tidak perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat, yaitu perubahan yang tidak terencana yang membawa dampak besar nih, yaitu adanya kekacauan dan masalah pada masyarakat. Contoh dari perubahannya yaitu adanya perubahan akibat pandemi COVID-19 ini, di mana sektor usaha mengalami kerugian. Selain itu juga pada pembelajaran atau pendidikan, yaitu terhambatnya pelaksanaan pembelajaran secara daring atau jarak jauh dikarenakan akses internet yang belum merata.
Kemudian ada perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya, yaitu yang secara progres dan secara regres. Yaitu kalau progres yaitu lebih menuju ke arah yang lebih kemajuan atau lebih baik dengan memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya meningkatkan pembangunan listrik hingga ke pelosok-pelosok desa agar semakin canggih sehingga banyak teknologi yang berkembang di daerah tersebut. Kemudian ada yang secara regres atau perubahan yang menuju ke arah kemunduran yang sifatnya merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya ada terorisme atau pembunuhan massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan serta merusak sarana infrastruktur masyarakat, juga penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika. Kemudian yang keempat, perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua, yaitu secara kecil maupun secara besar. Dalam skala yang besar tidak memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial. Salah satunya adalah trend center mode pakaian. Jika yang secara besar menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang sangat berarti bagi kehidupan sosial. Contohnya pergeseran masyarakat yang agraris ke masyarakat yang industri. Kemudian dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi dibagi menjadi dua, yaitu dampak positifnya dan dampak negatifnya. Jika dilihat dari dampak positifnya dapat mempermudah dalam komunikasi antar masyarakat atau manusia dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua ada sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublish atau diterima oleh masyarakat. Yang keempat, lebih mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi lainnya. Yang kelima, ada mempermudah adanya pertukaran antar pelajar di berbagai negara dan juga berbagai daerah. Kemudian yang keenam, dalam proses pembelajaran peserta didik juga lebih dimudahkan dalam mengakses suatu informasi. Kemudian dampak negatifnya nih. Yang pertama yaitu perubahan dalam komunikasi sehingga menjadi seorang yang lebih individualis. Kemudian menurunnya nilai moral, munculnya budaya instan, komunikasi keluarga yang menjadi berkurang, budaya tolong-menolong yang hilang, dan kesenian tradisional yang mulai ditinggalkan. Juga ada gaya pakaian yang mulai berubah-ubah. Kemudian contoh perubahan sosial akibat perkembangannya yang saya rasakan, khususnya dalam teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, perubahan yang saya rasakan khususnya dalam pendidikan yaitu ketika saat masih menduduki bangku sekolah dasar masih menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan papan tulis kapur dan membuat catatan-catatan belajar dengan didikte oleh guru. Hal ini dilakukan karena fasilitas sekolah khususnya buku-buku pembelajaran yang kapasitasnya atau sedikitnya jumlah buku yang ada di sekolah dan fasilitas atau bantuan dana dari pemerintah yang kurang karena kebutuhan fasilitas sekolah yang masih banyak belum terpenuhi atau tersedia. Namun lambat laun seiring berjalannya waktu, sekolah mulai menggunakan papan tulis dengan spidol dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih ke upgrade lagi seperti menggunakan kurikulum BSE. Kemudian pada saat menduduki bangku sekolah menengah pertama, dikarenakan saya bersekolah di sekolah negeri, saya merasakan culture shock karena pembelajarannya yang sungguh berbeda. Dan di masa SMP lah saya baru mengenal dan memulai menggunakan media elektronik sebagai bantuan dalam proses pembelajaran. Juga untuk membantu saya dalam mencari jawaban. Dan sekolah juga mulai menggunakan kurikulum K13 juga dilengkapi dengan LKS sebagai penunjang dalam pembelajaran.
Kemudian pada masa sekolah menengah atas, saya juga merasakan perubahan karena adanya tuntutan perkembangan pembelajaran sehingga kualitas pengajar atau guru sangat-sangat menekankan kepada peserta didiknya harus lebih kreatif dengan melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan iptek. Salah contohnya yaitu melakukan presentasi, debat, dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengasah kemampuan berbicara, berkomunikasi, dan berpendapat kepada si peserta didiknya. Juga akibat dari pandemi COVID-19 ini, dengan melakukan pembelajaran secara daring merupakan salah satu contoh tindakan sekolah dalam mengikuti perkembangan teknologi yang ada, yaitu dengan mengadakan Zoom, Google Meet, Quizzes, dan juga mengisi Google Form sebagai metode pembelajarannya. Kemudian di masa perguruan tinggi seperti sekarang ini, saya juga mendapatkan atau memiliki konsep yang hampir sama dengan pada saat masa SMA. Namun pada perguruan tinggi ini, mahasiswa lebih dituntut untuk lebih aktif dan mampu menguasai pembelajaran dengan baik dengan mencari segala informasi yang ada lewat mana saja nih, seperti lewat jurnal, buku, bahkan video pembelajaran seperti ini. Kemudian keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam menyongsong perubahan sosial. Yang pertama adalah kemampuan untuk berpikir secara kritis dan memecahkan suatu masalah. Yaitu yang kedua ada kolaborasi dan kepemimpinan. Yang ketiga ada ketangkasan dan kemampuan untuk beradaptasi. Yang keempat ada inisiatif dan berjiwa entrepreneur. Yang kelima ada kemampuan untuk berkomunikasi lebih efektif secara baik secara oral atau pun secara tertulis. Yang keenam ada mampu mengakses dan menganalisis informasi. Yang ketujuh memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi, kreatif, dan imajinasi. Kemudian ada peran dan fungsi sekolah di era perubahan yang disruptif. Yang pertama ada implikasinya, yaitu pendidikan melalui pendidiknya bisa menjadi alat kontrol sosial yang efektif dalam membentuk masyarakat baru. Yang kedua, terdapatnya prinsip-prinsip pengajaran baru yang wajib untuk diterapkan pendidik di era transformasi digital saat ini, yaitu keluar dari zona nyaman, bekerja dengan target atau capaian yang jelas. Juga fokus dalam memberikan aktivitas yang bermakna atau berdampak baik bagi peserta didiknya, juga menerima dan memberikan feedback yang berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan segala fasilitas teknologi agar peserta didik lebih mampu untuk menguasai dan juga bersaing secara global dengan peserta didik di daerah-daerah lainnya. Kemudian melakukan inovasi dalam proses pembelajaran, menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga menyiapkan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan dalam teknologi untuk proses pengajaran yang lebih baik. Baik, itu saja informasi atau materi yang saya berikan kepada kalian. Semoga materi ini dapat menambah wawasan lagi, juga mendapat pengetahuan baru tentang materi yang saya sudah sampaikan. Jika kalian memiliki pertanyaan, bisa langsung ketikkan di kolom komen. Nanti sebisanya saya akan balas. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. See you in the next video. Bye bye. Terima kasih.